ruangan samping distro. Kalau kalian notice ada ruangan apa namanya buat anak-anak itu kan nih, Yasmin. Nah, bisa saya di sini ngajar biar nggak berisik di ruangan. Oke, jadi ada rumah-rumahan anak-anak di sini. Tak penting. Itu playground bukan Pak? Betul sekali. 100 untuk Savana. Oke, ini udah minggu ke-10 berarti ya. Udah 2 minggu setelah UTS. Jadi memang saya rencananya untuk mata kuliah ini eh, sebelum UTS kan kita udah teori-teori ya, teori tentang penyuntingan in general, teori penyuntingan dari bahasa Indonesia, apa-apa aja harus disunting. Misal kayak diksi kemarin, terus huruf miring, nilai rasa, dan lain sebagainya. Lalu juga ada how to edit the English text, copy editing, seperti menyunting eh, konsistensi dari penggunaan style, lalu idiom, syntax, dan lain sebagainya. Jadi memang rencana saya setelah UTS ini kita akan banyak praktik ya. Apalagi kan kemarin kalau nggak salah Miss Sariska itu kan udah kasih tugas tentang PBL. Ada yang belum jelas untuk tugasnya atau sudah jelas semuanya? Saya rasa udah jelas ya. Oke. Jadi memang yang seperti saya bilang kelas ini akan PJBL dengan mata kuliah penerjemahan teks jurnalistik. Jadi kalian tugasnya kan menerjemahkan satu, lalu juga menyunting. Jadi eh, hasil terjemahan itu akan disunting, tapi saya masih memastikan lagi ke Miss Fariska apakah yang disunting itu hasil terjemahan sendiri atau hasil terjemahan kelompok lain. Nah itu saya masih nanti mau saya tanyakan lagi ya. Soalnya kalau misalnya seorang editor seperti yang saya tadi waktu awal-awal bilang kalau nggak salah bahwa tidak selayaknya seorang editor tuh menyunting naskahnya sendiri atau bahkan menyunting hasil terjemahannya sendiri. Karena itu yang namanya editing itu kan perlu adanya eh, sudut pandang yang lain, sudut pandang orang lain, apakah betul atau enggak. Mungkin kalau misalnya editing dalam hal kesalahan-kesalahan kata, typo dan segala macam itu bisa diri sendiri ya. Apa contohnya kalau kita nerjemahin terus kita baca lagi terjemahan kita ternyata masih kaku, masih masih terasa seperti teks terjemahan. Nah, itu bisa kita edit. Tapi memang lebih baik jika seorang editor itu ada perannya di sendiri. Jadi bukan translator tuh tidak merangkap sebagai editor. Memang idealnya memang ada perannya sendiri, terpisah dari translator. Karena tadi eh, ya tadi seorang editor tuh emang harus seorang ya editor tuh emang harus seobjektif mungkin, tidak bias, tidak subjektif. Maka dari itu eh, akan saya tanyakan apakah menyunting hasil terjemahan sendiri atau terjemahan kelompok lain atau bahkan terjemahan ChatGPT atau eh, kemarin pakai DeepL kalau nggak salah ya. Jadi masih saya tanyakan. Tapi kalau saya rasa menyunting ChatGPT yang by default tuh lebih make sense daripada menyunting hasil terjemahan sendiri. Tapi tapi masih belum tahu sih apakah menyunting terjemahan kelompok lain atau bagaimana. Oke, itu untuk PJBL. Ehm, jadi untuk walaupun ada PJBL, mata kuliah ini tetap akan ada tugas, of course, kalau tidak akan lari dari tugas. Memang setiap minggunya kita akan buka sesi kayak semacam bimbingan ya, seperti semester lalu, bimbingan PJBL. Jadi tiap-tiap kelompok bimbingan gitu apakah yang dilakukan sudah betul atau tidak. Tapi di luar itu kita akan melakukan materi sendiri, yaitu tugasnya sekarang kita lebih ke praktik daripada teori. Nanti mungkin teori-teori baru kita akan temukan setelah kita bahas-bahas tugas yang kalian kerjakan. Jadi untuk minggu ini
kita akan menyunting teks terjemahan akademik. Jadi itu. Jadi kita akan bagi-bagi itu ya, bagi-bagi tema. Pertama kita akan akademik, mungkin minggu depan kita mau bisnis, terus jurnalistik. Tapi mungkin kalau jurnalistik itu kan udah ke PJBL kalian ya. Jadi mungkin saya exclude-kan jurnalistik, saya akan cari teks-teks lain. Jadi untuk minggu ini kita akan bahas penyuntingan teks akademik. Lalu untuk teks akademik itu sendiri, kalian juga pasti sudah belajar ya di penerjemahan teks akademik bahwa masing-masing teks itu kan memiliki bahasa yang berbeda-beda. Ada yang lebih formal, ada yang less formal, ada yang menggunakan kosakata-kosakata tertentu. Misalnya kalau akademik itu pakai kata-kata the study, the method, dan lain sebagainya. Nah, itu ada yang membedakan penyuntingan teks akademik dan penyuntingan teks-teks lainnya, yaitu pada diksi tadi. Kalian harus memastikan bahwa diksi yang digunakan tepat, bukan diksi-diksi yang mungkin dipakai di jurnalistik, apalagi diksi-diksi yang dipakai di bisnis. Tapi memang kalau menyunting teks akademik, kalian harus memastikan bahwa eh, diksi-diksi yang dipakai itu adalah diksi-diksi yang emang umum digunakan di dalam teks akademik. Contoh pakai kata research, the research was published, the experiment yielded, the literature review highlighted. Biasa konteks akademik itu kan karena namanya tuh konteks akademik ya, itu bisa menerjemahkan artikel jurnal, bisa menerjemahkan modul pelajaran, itu kan masuk teks akademik juga ya. Dan itu ada tekniknya sendiri, ada metodenya sendiri. Kalau kata Newmark nih, menurut Newmark, dia tuh masuknya metodenya tuh lebih ke semantik. Artinya dia tetap tidak terlalu bebas, tapi juga harus menyesuaikan struktur kalimat di bahasa targetnya itu. Jadi itu poin-poin yang harus diingat ketika menyunting. Oke, seperti saya tadi bilang ya bahwa minggu ini dan minggu ke depan kita akan praktik. Jadi praktiknya per kelompok. Kita akan menyunting teks terjemahan. Nah, ini sekarang saya kembalikan ke kalian nih. Kita 1 jam lalu kita bahas, atau ini tugasnya mau kalian bawa pulang ibaratnya take home pay lagi, take home, dan kita akan bahas presentasi semuanya di minggu depan. Bawa pulang. Tapi kan kalian udah pulang ya, kalian kan udah di rumah semuanya. Take Ah, home enak. set. Nggak seru nih. Take home jadi ya. Oke, 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 oke. Yang mau bawa pulang coba angkat tangan biar saya, mungkin ini kan baru beberapa orang ya. Coba angkat tangan. Memang ya. Berapa orang sih angkat tangan nih? Biasanya reaction kayak gimana sih? Reaction dia di mana ya? Di Lihat reactionnya. itu kan di react, terus Ada ada tanda love. masih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Udah lebih dari setengah. Oke, take home. Luar biasa kalian ya. Oke, jadi em, kita akan praktek take home ya, seperti yang kalian eh, request. Jadi ini saya mau kirim link. Wait. Hmm. Pak, mau nanya, berarti kelompoknya itu kelompoknya Miss Fariska ya, Pak? Ya, katanya kalau Miss Fariska udah dibentuk di grup mata Sudah, kuliah Pak. itu ya.
Tapi mungkin kalau mata kuliah ini itu untuk kelompok PJBL aja, tapi untuk mata kuliah ini kan ada kelompok sendiri kalau nggak salah ya, kelompok kemarin yang terdiri dari 4 atau 3 orang, ada kan ya? Ada, Kita Pak. pernah berkelompok, yang kelompok pertama itu ada Atala, Pauline, Rindu, kelompok dua Aura, Nadine, dan lain sebagainya. Jadi total 7 kelompok. Jadi kita pakai kelompok itu aja. Jadi memang satu kelompok itu isinya 4 sampai 3 orang. Begitu ya. Nanti akan saya up. Atau mungkin seseorang mau bisa up eh, nama kelompoknya di grup. Coba kalian buka link di Drive yang saya share. Saya juga akan share di grup kelas. Kalau kalian sudah buka, ini saya share dulu ya. Saya share screen. Jadi kalau kalian buka, ini akan ada semacam grup, nama grup ya. Jadi kalian cocokkan, kalian masuk grup berapa. Jadi buka grup masing-masing, contoh grup 1 gitu. Nanti akan ada seperti ini. Yang sebelah kiri adalah source text, yang sebelah kanan adalah target text. Jadi tugas kalian adalah menyunting target text ini menggunakan track changes. Sebenarnya memang Google Docs sama Word itu memang fitur suggesting di Google Docs sama fitur track changes di Word memang agak mirip-mirip. Cuma bedanya adalah kalau di Word memakai track changes, itu dia kan ada beberapa opsi ya, ada show markup, ada no markup, dan lain sebagainya. Itu memudahkan kita sebagai penyunting untuk melihat apakah teksnya udah rapi atau belum. Nah, itu perbedaan antara Google Docs dan Track Changes. Kalau Track Changes itu lebih cocok untuk teks-teks yang memang lebih panjang, yang berhalaman-halaman. Ya memang mungkin kita sendiri ingin melihat apakah teksnya udah rapi atau belum. Sedangkan ke Google Docs itu nggak bisa dilakukan. Jadi kalau misalnya kita mengedit, itu nggak bisa kita hilangkan editannya. Kalau kita hilangkan, itu akan balik lagi ke awal di mana kita belum mengedit. Jadi seperti itu. Tapi untuk pembelajaran seperti ini ya, kayak ini kan kelompok gitu ya. Memang eh, prefernya Google Docs ya karena kalian biasa kerja kelompok online atau bagaimana gitu. Tapi kalau bisa memang menggunakan track changes supaya enak dilihatnya. Cuma memang kalau saya tidak memungkinkan, misal kalian tidak ada waktu untuk kerja kelompok, eh, waktunya cuma ada malam, dan itu pun online gitu. Nah itu nggak apa-apa pakai Google Doc. Tapi kalau bisa pakai track changes, it's okay. Jadi seperti itu ya. Jadi kalian edit yang bagian Inggrisnya, target teksnya kalian edit, lalu kalau bisa kalian tambahkan komentar. Jadi komentar ya komentar kalau kalau memang ada sesuatu yang butuh justifikasi itu kalian bubuhi komentar seperti itu. Kita akan prestasi minggu depan per kelompok tentang apa-apa aja yang kalian edit sama seperti yang uh, tugas yang minggu itu pertama itu ya yang mempresentasikan hasil penyuntingan. Cuma bedanya kan waktu itu cuma satu bahasa Indonesia doang. Nah ini juga ini kita akan mengedit teks terjemahan. Artinya kalian harus mempertimbangkan source text-nya. Walaupun kalian mengedit, um, apakah hasil editan kalian meaning-nya masih sama dengan source text-nya atau bahkan berbeda atau ada struktur yang berubah. Nah, itu kalian harus bikin justifikasi seperti itu. Ada pertanyaan? Is there any question? Apa sudah pada jelas semuanya? Bapak mau nanya boleh? Boleh, silahkan.
kalau menyunting teks terjemahan gini berarti teks sumbernya apakah perlu disunting juga atau gimana Pak? Eh, Oke, dalam dalam real life-nya ya, dalam penyuntingan, yang namanya menyunting teks terjemahan, itu hanya menyunting target teksnya aja, hasil terjemahannya aja. Jadi source text-nya nggak usah kita edit. Mungkin kalau misalnya kalian kebingungan, misal source language-nya itu source text-nya agak aneh, itu bisa kalian edit tapi jangan kalian masukkan ke sini. Kalian edit menggunakan eh, di catatan kalian sendiri lah, coret-coretan kalian sendiri, kalian ubah struktur kalimatnya supaya lebih enak dibaca, baru kalian edit target teksnya. Tapi untuk di sininya nih, di hasil tugas kalian nanti, itu saya mau melihatnya hasil editan target teksnya aja, jangan source teksnya. Source teksnya bisa kalian edit tapi menggunakan pokoknya kayak lebih ke coret-coretan lah, bukan part of the assignment seperti itu. Sudah jelas kelas ya atau belum? Jelas, Pak. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Bisa pada buka semua kan ya? Google Drive ya. Bisa Pak. Oke, jadi seperti itu saja pertemuan kita hari ini, sangat sangat bentar sekali bukan? Amazing. Jadi minggu depan kita akan presentasi ya, hasil editan kalian. Oke, mungkin saya Presentasinya online berarti ya Pak? iya online karena kita masih itu kan, masih ada UTBK segala macam. Jadi terpaksa online. Kalian online sampai tanggal berapa ya? Berapa? Ada yang bilang, ada yang ngomong tadi? Sampai tanggal Eh, 4. ya, tadi saya Oh, kayak kurang dengar presentasinya itu kan online dan gak usah pakai PPT kan ya, Sir? Jadi di filenya langsung. iya kayak 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 waktu itu kemarin-kemarin ya. itu. Mm-mm. Ya, kayak terima kasih, Sir. Soalnya untuk penyuntingan ini saya juga mau melihat apakah kalian sudah bisa menggunakan fitur-fitur penyuntingan itu sudah betul atau belum. Karena itu yang penting. Selain kalian menyunting tekstualnya, substantifnya, tapi saya juga mau melihat eh, cara kalian menggunakan eh, fitur-fitur penyuntingan yang ada, entah itu di suggesting Google Docs atau track changes di Word. Tapi yang tadi saya bilang ya, kalau bisa track changes pakai track changes. Cuma kalau misalnya tidak memungkinkan, nggak apa-apa pakai Google Docs. Oke, ada lagi pertanyaan? Saya mau tanya. Oke, Syifa Salsabila. Tadi saya dengar suaranya kurang kedengaran. Hmm. Komen-komen itu maksudnya apa? Habis diedit terus dikomen. Ya, seperti pada umumnya, kalau misalnya kalian mengedit nih, menyunting sesuatu, dan kalian ibaratnya eh, hasil suntingan kalian itu perlu kalian beri justifikasi. Jadi kalau misalnya kalian rasa seperti itu, misal ada kalimat, struktur kalimatnya kalian ubah gitu, yang tadinya aktif jadi pasif, for example, itu kan mungkin kalian membutuhkan justifikasi. Kenapa kalian mengubah aktif ke pasif? Kenapa kalian mengubah sedemikian rupa? Nah, itu kalian perlu membubuhkan komentar sebagai feedback dari editor. Tapi kalau misalnya kayak menambahkan punctuation seperti titik, koma, dan lain sebagainya, itu saya rasa nggak usah dikomentarin. Yang ya perlu dikomentarin tuh kalau kalian emang rasa perlu kalian kasih justification tadi, justifikasi. Seperti itu, Shiva. Oh, justify. Tapi bukan justify yang rata kanan kiri ya. Beda lagi tuh ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Oke, saya isi presensi dulu. Sekarang minggu 10 ya. Agus Mahfud hadir? Hadir Pak. Oke.
Kayak tadi saya lihat kamu di PNJ deh. Apa milik doang? Iya Pak, saya juga lihat Bapak. Oh, tadi emang lagi di PNJ. Oh, kirain orang lain. Oh, oke, oke, oke. Tapi kayaknya bukan pakai baju itu sih, pakai baju oranye. Oh, oke. Siap, siap, siap. Oke, next. Atalah. Hadir Pak. Oke. Aura Desinta. Hadir, Pak. Cindy Aulia. Hadir, Pak. Cindy Luciani. Hadir, Pak. Oke. Devin Afrezi Pahar. Hadir, Pak. Pauline Eka. Pauline Eka, are you here? Wait, Pauline. Nggak ada. Yang tadi izin siapa ya? Tadi nggak ada izin ke saya. Filzah yang izin. Pauline tidak ada. Let's keep it for now. Gary Restati. Hadir Pak. Oke, Happy. Hadir, Pak. Ikhlasya. Hadir, Pak. Indah. Hadir, Pak. Indri. Hadir. Kartika. Kartika. Hadir, Pak. Oke. Mayona. Hadir, Sir. Haikal. Hadir, Pak. Robin. Hadir, Pak. Nabila. Hadir, Pak. Nadine. Hadir, Pak. Afifah. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Eva. Hadir, Pak. Rindu. Hadir, Pak. Savana. Punana. Hadir, Pak. Oke. Lala. Iva. Hadir, Pak. Tiara. Hadir, Pak. Fifdan. Hadir, Pak. Oke, berarti yang skip tadi Pauline tadi nggak ada ya? Oh, Pauline ada ternyata. Bapak, Pauline ada? Iya. Baru lihat ya. Makasih, Pak. Oke, berarti cuma Fildah yang absen. Oke, if there's no question, let's end this class now. Jadi dikerjakan ya tugasnya sambil kalian juga mengerjakan KJBL kalian karena tiap minggu nanti akan saya cek perkembangannya ya. Oke, let's end this class. Nggak nyampe setengah jam kelasnya. And see you next week, guys. Thank you. Goodbye. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Eri. Terima kasih, Pak. Oke, saya izin leave.